Perkenalkan, nama aku Vanessa Rahma Fitri. Ayo kita mengenal pajak di Indonesia bersama aku yuk. Pajak itu apa sih? Pajak itu yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ada beberapa fungsi pajak, yaitu ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran, sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan juga operasional pemerintahan. Ketiga, ada fungsi alokasi, digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional ke sektor yang dianggap penting seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Terakhir yaitu fungsi stabilisasi, berperan dalam menstabilkan perekonomian dengan mengatur tingkat konsumsi dan juga investasi. Di sini ada juga ciri-ciri pajak. Yang pertama, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Yang kedua, diberlakukan sesuai undang-undang. Yang ketiga, tidak mendapat imbalan jasa atau manfaat secara langsung. Yang terakhir yaitu dipergunakan untuk pengeluaran negara dan juga kepentingan umum. Untuk apa saja sih uang pajak itu? Yang pertama di sini untuk pembangunan sarana umum seperti kantor polisi, sekolah, kantor dinas, rumah sakit, kantor pemadam, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Sumber penyelenggaraan pembiayaan negara seperti pembayaran gaji presiden, pembayaran gaji PNS, pembayaran gaji pengacara, dan juga pembayaran gaji polisi dan juga lain sebagainya ya. Jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPN merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, orang pribadi atau wajib pajak badan atas penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan atas tanah atau bangunan. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah, yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah. Bea materai yaitu pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen. Ada beberapa jenis pajak daerah. Yang pertama, bea perolehan hak atas tanah dan barang atau BPHTB. Selanjutnya, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor atau BKB, PBB pedesaan dan juga perkantoran, pajak rokok, dan juga yang terakhir ada pajak air permukaan. Di sini juga ada pungutan resmi lainnya. Yang pertama itu ada cukai, yaitu iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak tanah, rokok, bensin, minuman keras, dan juga tembakau. Yang kedua ada bea masuk, yaitu bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia untuk dikonsumsi di dalam negeri. Yang ketiga, bea keluar adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang akan dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia untuk diekspor. Yang terakhir ada sumbangan, yaitu iuran orang-orang atau golongan-golongan tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi kas negara yang bersifat tidak memberikan prestasi kepada umum.
mekanisme pembayaran pajak. Yang pertama, membayar sendiri pajak terutang. Ada PPh pasal 25 LS, PPh pasal 29. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Ada PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, 22 dan juga 23, dan juga ada PPh pasal 26. Yang ketiga, pemungutan oleh pihak penjual. Ada pajak pertambahan nilai. 4 yaitu pembayaran pajak-pajak lainnya. Ada PBB, BPHTP, dan juga bea materai. Juga sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pertama, self-assessment system. Artinya, penentuan besar kecil pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Kedua, ada official assessment system. Itu menitik beratkan pada petugas institusi pemungutan pajak untuk menentukan besar kecil pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Yang terakhir ada withholding assessment system. Pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Syarat pemungutan pajak di Indonesia ada 4. Yang pertama, ada syarat keadilan. Maksudnya yaitu proses pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam perundang-undangan maupun pelaksanaan pemungutannya. Yang kedua, ada syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku guna memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya proses pemungutan pajak tersebut. Selanjutnya, ada syarat ekonomi, yaitu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Yang terakhir, ada syarat finansial. Maksudnya, pemungutan pajak harus efisien, yang berarti pemungutan pajak tersebut harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan juga biaya minimal. Di sini juga ada tarif pajak penghasilan atau PPh orang pribadi di UU PPh dan UU HPP. Mulai dari golongan 1 sampai golongan 5, mulai dari penghasilan 0 sampai penghasilan di atas 500 juta. Sekian pengenalan pajak dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami ya apa itu pajak, dan juga jangan lupa nih teman-teman harus wajib melaporkan pajak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.